Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, ketemu lagi dengan channel Tresnato Andre MM. Kali ini kita akan membahas tentang laporan keuangan. Data berasal dari persamaan dasar akuntansi atau PDA. Jangan lupa di subscribe serta di like. Terima kasih. Oke, kita bahas lebih dalam tentang laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah laporan laba atau rugi. Nah, tujuannya adalah ingin mengetahui perusahaan dalam keadaan laba ataukah rugi dalam waktu tertentu. Yang kedua adalah laporan perubahan modal. Sesuai dengan namanya, tujuannya adalah ingin mengetahui seberapa besar perubahan modal. Ya, bisa bertambah, bisa berkurang tentunya setelah beroperasi dalam jangka waktu tertentu, biasanya setahun ya. Kemudian neraca. Neraca adalah tujuannya ingin mengetahui posisi keuangan perusahaan, mulai dari aktiva, utang, dan modal perusahaan pada saat tertentu di 1 tahun juga ya. Nah, datanya adalah dari PDA, persamaan dasar akuntansi. Intinya kita membuat laporan keuangan yang datanya dari persamaan dasar akuntansi. Oke, kita ikuti lebih lanjut. Coba diperhatikan, di sini tampak persamaan dasar akuntansi. Tentu masih ingat ya cara pembuatannya. Terdiri dari kolom tanggal, aktiva, pasiva, dan keterangan. Yang akan dibuat sebagai data untuk membuat laporan keuangan adalah kolom modal dan kolom keterangan. Ingat, kolom modal dan kolom keterangan. Oleh karena itu, kolom kas kita tutup, kolom piutang juga tutup, kolom perlengkapan kita tutup, peralatan juga, serta utang usaha juga kita tutup. Jadi tinggal modal dan keterangan. Nah, ini 2 kolom ini nanti akan sebagai data rujukan untuk membuat laporan keuangan berupa laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Nah, selain ini sebagai data juga untuk membuat laporan keuangan adalah yang bawah ini, yang kita kotaki merah ini, kas 8054, piutang kosong, perlengkapan 400, peralatan 500, utang usaha 50, modal 5904. Nah, yang ini nanti sebagai data untuk membuat neraca. Agar lebih paham lagi, kita berlatih membuat laporan keuangan. Oke, kita sekarang berlatih membuat laporan keuangan. Yang pertama itu laporan laba rugi.
Ini rumusnya tampak seperti ini. Laba bersih sama dengan pendapatan dikurangi beban. Masih ingat kan? Datanya diambil dari mana untuk latihan buat laporan keuangan? Ya, dari persamaan dasar akuntansi kolom modal dan kolom keterangan. Kita berlatih sekarang membuat laporannya. Yang pertama, di atas tampak kopnya, harus dikasih kopnya ini kan, biar jelas ini laporan apa. Yang pertama, nama perusahaannya, kedua nama laporannya, yang ketiga adalah periodenya. Nah, seperti di rumus tampak ini pendapatan. Jadi kita tulis dulu di sini pendapatan jasa salon. Kita lihat di PDA ada di tanggal 6 ini ada pendapatan rias, di tanggal 9 juga ada, dan di tanggal 15 juga ada pendapatan. 3 tanggal kita jumlahkan, 310 ditambah 520 ditambah 400 sama dengan 1.230 nih. Kemudian dikurangi dengan beban. Bebannya antara lain ada beban listrik. Nih, beban listrik sebesar 76 dan beban gaji, kita tulis di sini beban gaji pegawai sebesar 100. Nah, kita tulis 100. Kemudian beban-beban ini kita jumlahkan menjadi total beban sama dengan 176. Ini ditambahkan menjadi 176. Nah, berarti pendapatan jasa rias dikurangi 176 ini total bebannya, kurangi akan mendapatkan angka 1054. Nah, 1054 ini adalah sebagai laba bersihnya. Tuh ya. Itulah laporan laba rugi. Oke. Laporan keuangan yang kedua yaitu laporan perubahan modal. Modal karena ada operasional perusahaan bisa bertambah atau malah berkurang. Nah, kalau berkurang kan tidak dikehendaki, pengennya modal itu adalah bertambah. Kenapa bisa bertambah modal itu? Karena adanya laba atau karena adanya investasi. Nah, kenapa bisa berkurang? Karena adanya prive atau rugi. Prive itu pengambilan uang perusahaan untuk keperluan pribadi yang punya perusahaan. Nah, ingat sebagai datanya adalah persamaan dasar akuntansi kolom modal dan kolom keterangan. Seperti laporan laba rugi tadi, laporan perubahan modal juga harus ada kopnya seperti ini. Pertama, kita tulis modal Nyonya Cantika modal awal. Nah, datanya kita ambil dari kolom modal angka yang paling atas. Nih, kita tulis di sini. Nah, sama kan ini? Harus sama, tinggal pindah. Kemudian
modal bisa bertambah, berarti ada penambahan dari laba. Kita tulis laba bersih. Nah, data untuk menulis angka laba bersih ini adalah dari laporan laba rugi yang telah kita buat sebelumnya. Nah, labanya tadi adalah 1054. Nah, kita tambahkan dengan modal awal, ketemu 8.904. Kemudian modal bisa berkurang akibat adanya prive. Privenya karena tidak ada prive berarti privenya 0. Oleh karena itu 8904 kurangi 0 adalah tetap 8904. Ini adalah sebagai modal akhirnya. Nah, kita cocokkan dengan yang di kolom modal, angka paling akhir. Nah, sama kan? Ini modal akhirnya. Itu seperti ini, tampak seperti ini laporan perubahan modal. Mudah bukan cara pembuatannya? Laporan keuangan yang ketiga sekarang itu neraca. Neraca adalah timbangan. Kalau kita mau menimbang yang benar, kiri dan kanan beratnya harus sama. Nah, laporan keuangan yang ketiga berupa neraca pun harus ada kopnya di atas seperti ini. Ada sisi kiri, ada sisi kanan. Sisi kiri aktiva dan sisi kanan adalah pasifa. Sebagai datanya kita ambil juga dari persamaan dasar akuntansi PDA. Namun kita potong ini ya, hanya tanpa nama-nama kolom, dan ini angka yang paling bawah tadi yang sudah dijelaskan di depan tadi, yang dikotai merah. Di aktiva di sebelah kiri ada kas sebagai aktiva lancarnya. Pertama kas, kedua ada piutang, ketiga ada perlengkapan, dan keempat ada peralatan sebagai aktiva tetapnya. Kas angkanya di sini, tinggal pindah ke sini. Nah, pindah sini. Piutang kosong, kita tulis 0. Perlengkapan 400, kita tulis 400, dan peralatan 500, tulis 500. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya adalah 8954. Nah, hasil penjumlahan ini sama dengan yang ada di PDA atau persamaan dasar akuntansi. Kita ke pasifa sekarang. Ada kolom utang usaha, tulis di sini. Kemudian ada modal, tulis di sini. Utang usahanya 50, kita juga tulis 50 di neraca. Modal 8904, kita tulis di neraca juga 8904. Kemudian kita jumlahkan,
hasilnya 8954. Nah, jumlah di kanan ini sama dengan jumlah di kiri dan sama dengan yang ada di PDA. Jadi di neraca jumlah aktiva dan jumlah pasiva angkanya harus sama. Oke, untuk mengetahui kita sudah bisa atau belum membuat laporan keuangan, kita coba mengerjakan tugas ya. Tampak di sini persamaan dasar akuntansi. Perintahnya adalah salin PDA, persamaan dasar akuntansi di atas, dan buatlah laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Selamat berlatih, semoga lancar dan bisa. Demikian tentang pembuatan laporan keuangan. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.